Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vinanda Putri, NIM 21121184. Di sini saya akan menampilkan presentasi proposal saya. Baiklah, di sini saya akan menampilkan presentasi saya yang berjudul Baiklah, di sini saya akan menampilkan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Pendidikan Kesehatan terhadap Pengetahuan Ibu tentang Makanan Pendamping ASI atau MPASI dalam Pencegahan Stunting. Alasan saya mengambil judul tersebut yaitu berdasarkan hasil pemantauan status gizi mencapai 27,5%. Menurut WHO, masalah kesehatan masyarakat dapat dianggap kronis bila prevalensi stunting lebih dari 20%. Artinya, secara nasional masalah stunting di Indonesia tergolong kronis. Terlebih lagi di 14 provinsi yang prevalensinya melebihi angka nasional. Maka dari itu saya mengambil judul pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan ibu tentang makanan pendamping ASI atau MPASI dalam pencegahan stunting. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan, latar belakangnya. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di 1000 hari pertama kehidupan anak. Kondisi ini berefek jangka panjang hingga anak dewasa dan lanjut usia. Salah satu upaya untuk meningkatkan perilaku ibu balita yaitu melalui penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan akan mempunyai efek yang baik apabila dalam prosesnya menggunakan metode maupun media yang baik. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan ibu tentang makanan pendamping ASI atau MPASI dan pencegahan stunting. Tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan ibu tentang makanan pendamping ASI atau MPASI dan pencegahan stunting. Yang kedua, tujuan khususnya yang hanya mengidentifikasi rata pengetahuan ibu sebelum dilakukan pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan ibu tentang makanan pendamping ASI atau MPASI dan pencegahan stunting. Yang B, mengidentifikasi rata pengetahuan ibu sebelum dilakukan pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan ibu tentang makanan pendamping ASI atau MPASI dalam pencegahan stunting. Yang C, menganalisis pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan ibu tentang makanan pendamping ASI atau MPASI dalam pencegahan stunting. Selanjutnya, yang bab 2, landasan teori. Definisi stunting. Stunting atau pendek merupakan kondisi gagal tumbuh pada bayi 0 sampai 11 bulan dan anak balita 12 sampai 59 bulan. Akibat dari kekurangan gizi kronis terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan sehingga anak terlalu pendis untuk usianya. Yang 2, etiologi. Menurut ahli nutrisi Dr. Tan Swadyen, M.Ham, stunting adalah suatu kondisi di mana anak mengalami gagal tumbuh kembang yang ditandai dengan tinggi badan yang tidak mencukupi angka normal dan kecerdasan yang juga terganggu. Yang ketiga, tanda dan bahaya, yaitu tanda pubertas lambat, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar, pertumbuhan gigi terlambat, usia 8-10 tahun, anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan efek kontak. Yang keempat, patofisiologi. Masalah stunting terjadi karena adanya adaptasi fisiologi pertumbuhan atau non-patologis. Karena penyebab secara langsung adalah masalah pada asupan makanan dan tingginya penyakit infeksi kronis, terutama ISPA dan diare, sehingga memberi dampak terhadap proses pertumbuhan balita. Selanjutnya, dampak stunting. Dampak jangka pendek yaitu pada masa kanak-kanak, perkembangan menjadi terhambat, penurunan fungsi kognitif, penurunan fungsi kekebalan tubuh,
dan gangguan sistem pembakaran. Pada jangka panjang, yaitu pada masa dewasa, timbul risiko penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, jantung koroner, hipertensi, dan obesitas. Yang selanjutnya, pencegahan stunting. Ya, pada ibu hamil, memperbaiki gizi dan kesehatan ibu merupakan cara terbaik dalam mengatasi stunting. Ibu hamil perlu mendapat makanan yang baik. Yang kedua, pada saat bayi lahir, persalinan ditolong oleh bidan atau dokter terlatih dan begitu bayi lahir melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Yang ketiga, bayi berusia 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Mulai usia 6 bulan, selain ASI, bayi diberi makanan pendamping ASI atau MPASI. Pemberian ASI terus dilakukan sampai bayi berumur 2 tahun. Selanjutnya, bertiga kerangka konsep. Kerangka konsepnya, adapun yang menjadi kerangka penelitian ini dapat dilihat dalam skema di bawah ini. Variabel independennya yaitu pengetahuan ibu, variabel dependennya pemberian makanan pendamping ASI, MPASI dalam pencegahan stunting. Hipotesisnya yang HA-nya ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan ibu tentang makanan pendamping ASI atau MPASI dalam pencegahan stunting. Yang H0-nya tidak ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan ibu tentang makanan pendamping ASI atau MPASI dalam pencegahan stunting. Selanjutnya yang keempat, metode penelitian. 1. Jenis dan desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan pendekatan pretest post-test with control group design. Penelitian ini memberikan intervensi pada lebih dari satu kelompok dengan bentuk intervensi yang berbeda. Penelitian ini menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini akan dilakukan di Puskesmas Nanggalo Padang, dan waktu penelitian ini direncanakan akan dilakukan pada bulan Februari sampai Maret 2024. 3. Populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah sekumpulan subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diteliti. Populasi dari penelitian ini adalah ibu yang memiliki bayi usia 6-24 bulan yang bertempat di Puskesmas Nanggalo Padang. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Sampel penelitian ini diambil sebanyak 50 sampel. Yang keempat, variabel penelitian dan definisi operasional. Yang pertama, variabel penelitian. Pengetahuan ibu tentang makanan pendamping ASI atau MPASI dan pencegahan stunting. Definisi operasional. Yang pertama, stunting. Definisi operasionalnya, stunting adalah suatu keadaan di mana tinggi badan seseorang tidak sesuai umur, dengan kata lain tidak sesuai standar tinggi badan atau umur atau di bawah normal, yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Alat ukurnya kuesioner, cara ukurnya data dari pemegang program gizi Puskesmas Nanggalo Padang. Hasil ukurnya stunting bila Z-score kurang dari 2, normal bila Z-score 2 sampai lebih 3. Skala ukurnya ordinal. Yang kedua, pengetahuan ibu. Definisi operasionalnya yaitu makanan pendamping ASI adalah makanan yang diberikan kepada bayi selain ASI untuk memenuhi kebutuhan gizi. MPASI diberikan mulai umur 6-24 bulan dan merupakan makanan peralihan dari ASI ke makanan keluarga. Alat ukurnya yaitu kuesioner, cara ukurnya wawancara. Hasil ukurnya baik jika presentasi 76% sampai 100%, sedang jika presentasi 56% sampai 75%. 3. Kurang jika presentasi kurang dari 56%. Skala ukurnya ordinal. Yang 5, instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar kuesioner mengenai pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI pada bayi usia 6-24 bulan. Lembar kuesioner diisi dengan untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu tentang makanan pendamping ASI MPASI dalam pencegahan stunting. 6. Pengumpulan data. Data pada penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.
Yang A, data primer. Data primer pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui status paparan risiko diperoleh melalui wawancara menggunakan kuesioner yang telah dipersiapkan, antara lain karakteristik ibu meliputi umur, pendidikan, dan pekerjaan. Selanjutnya, riwayat pemberian makanan pendamping ASI, MPASI, dengan wawancara. Yang B, data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini adalah karakteristik bayi dengan melihat buku KIA, meliputi jenis kelamin, tanggal lahir, dan berat badan lahir. Data kejadian stunting puskesmas Nanggala kadang yang diperoleh dari laporan ini. Yang ketujuh, teknik pengolahan data. Yang pertama, editing. Editing adalah memastikan bahwa seluruh pertanyaan di dalam kuesioner sudah terisi. Dua, coding. Coding merupakan kegiatan mengubah data berbentuk huruf menjadi data berbentuk angka dan bilangan. Yang ketiga, processing. Processing atau entry data adalah memasukkan data hasil kuesioner di dalam komputer menggunakan perangkat lunak komputer SPSS 19 untuk selanjutnya diproses. Yang keempat, cleaning. Data yang telah dimasukkan selanjutnya diperiksa untuk memastikan apakah ada data yang salah atau tidak. Yang kedelapan, analisa data. Analisa data Analisa data pada penelitian ini menggunakan analisa data univariat. Analisis univariat dilakukan untuk melihat gambaran deskriptif pada variabel dependen maupun independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan ibu, sedangkan variabel dependennya adalah pencegahan stunting. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.